Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bukan Muhammadiyah, bukan NU atau Wahabi, terus Islam apa? Ada seseorang yang berujar bahwa dirinya bukan Muhammadiyah, NU, atau Wahabi, tapi Islam. Menurutnya, zaman Nabi tidak ada cabang Islam lain. Hanya ada satu. Islamnya, Islam. Tanpa embel-embel berkemajuan, Nusantara, atau moderat. Munculnya nama-nama aliran, organisasi, mazhab, terkadang menumbuhkan kecurigaan, rasa tidak senang, bahkan permusuhan. Paling tidak silaturahim menjadi terputus. Resiko adanya embel-embel setelah Islam, akan muncul suasana batin yang berlebihan. Nampaknya, dia tidak senang bila harus terlibat dalam gaduh-gaduh tempur ideologi yang hanya membuat Islam semakin terpecah-pecah. Misalnya, gaduh debat, soal kunut sholat subuh, sampai berbusa-busa tapi malah lupa akar masalahnya adalah mereka yang tidak subuhan. Baginya, mewujudkan ukhuwah Islam adalah dengan meninggalkan embel-embel pada Islam. Bisakah mewujudkan Islam tanpa embel-embel? Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam berkembang tanpa embel-embel Islam Mekah atau Islam Madani. Saat sahabat Nabi dalam perjalanan menuju Bani Quraidah, misalnya, mereka berbeda pendapat. Ada yang memahami perintah Nabi untuk sholat asar di tempat Bani Quraidah secara literal, ada juga kelompok yang memahami perintah tersebut secara kontekstual. Setibanya di Bani Quraidah, kedua pandangan tersebut diterima dan diapresiasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi masih hidup, perbedaan pandangan di antara umat Islam dapat dikelola dengan baik. Nabi merupakan figur yang memiliki otoritas tertinggi dan pandangannya dihormati semua kalangan umat Islam. Umpama ketika itu ada Islam yang bermacam-macam, seperti yang terjadi sekarang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan segera mempersatukannya. Karenanya, tidak salah bila menyebut pada zaman Nabi, Islam hanya satu. Islam ya Islam saja. Tanpa embel-embel. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat berbeda pendapat tentang tampuk kepemimpinan pasca Rasulullah. Dalam pelaksanaan musyawarah di Sokifah Bani Saidah itu, para sahabat menemui kesulitan bahkan hampir terjadi perpecahan. Namun pada akhirnya pertemuan politik atau forum musyawarah itu berlangsung hangat, terbuka, dan demokratis. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah lantaran memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, kecerdasan, dan sangat dipercaya Rasulullah. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat peralihan kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, bahkan perang secara fisik terjadi beberapa kali yang dipicu dari perbedaan pandangan. Sejarah mencatat, paling tidak, dua perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal yang terjadi antara Ali dan Aisyah binti Abu Bakar dan Perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam paling awal, seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murujiyah, Qadariyah, Az'ariyah, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan teologi. Misalnya, kemunculan ragam pandangan tentang di mana Allah, status Al-Quran sebagai kalamullah atau makhluk Allah, pelaku dosa besar, takdir, kehendak bebas, dan lain-lain. Setelah aliran-aliran tersebut berkembang, warna Islam pun semakin beragam. Pemahaman Islam tidak lagi satu lantaran adanya perbedaan pemikiran. Misalnya perbedaan pandangan tentang kehendak bebas. Menurut Qadariyah, manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan total dalam menjalani hidupnya. Sementara menurut Jabariyah kebalikannya, manusia tidak memiliki otoritas apapun dalam menentukan nasibnya. Sedangkan menurut Az'ariyah, manusia memiliki kehendak bebas namun Allah telah menetapkan takdir baginya secara rahasia. Ketiga pandangan ini dapat menjadi alat ukur corak keislaman seseorang. Apakah ia Islam Qadariyah, Jabariyah,
atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya di bidang akidah, semua bidang terjadi perbedaan pandangan. Dalam fikih, antara Syafi'iyah dan Hanafiyah berbeda pandangan ihwal istihsan sebagai instrumen dalam instibat hukum. Dalam hadis, para ulama kadang berselisih tentang kriteria hadis mutawatir. Dalam filsafat, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd berdebat tentang alam semesta itu kodim atau hawadis. Dalam politik, status khilafah masih diperdebatkan dan memunculkan variasi pandangan. Ide mewujudkan Islam tanpa embel-embel merupakan tawaran solusi yang justru menambah persoalan. Seolah-olah pemahaman Islam hanya ada satu versi. Padahal, penambahan embel-embel pada kata Islam pada hakikatnya hanyalah kebutuhan teknis sebagai konsekuensi dari adanya ragam pemikiran. Penambahan embel-embel membuktikan bahwa adanya ragam pandangan dalam memahami Islam. Dalam rangka membedakan antara pemahaman Islam yang satu dengan yang lain, mau tidak mau harus ditambahi embel-embel. Walau teks Al-Quran tak pernah berubah, namun pemikiran setiap orang berbeda-beda. Dalam kaidah usul disebutkan, setiap kepala memiliki pandangan kulla ra'si ra'yin. Sayangnya, masih ada beberapa kalangan muslim yang tidak dapat melihatnya sebagai sebuah keniscayaan dari perbedaan interpretasi dan juga tidak dapat mempertimbangkan berbagai dimensi dari sebuah isu. Padahal kalau ditanya di mana Allah, apakah Allah memiliki sifat, benarkah wajib mendirikan kehilafahan, jawabannya akan menentukan corak keislamannya. Pada intinya, adanya bermacam-macam aliran pemikiran dalam Islam yang kemudian menjadi sebuah kelompok besar merupakan sunnatullah. Dengan berbagai kelompok itu, maka akan terjadi kompetisi hingga membuahkan dinamika yang diperlukan dalam kehidupan bersama. Yang salah itu kompetisi dalam keburukan, kezaliman, dan kemaksiatan, bukan pada embel-embelnya. Dengan demikian, solusi dalam mewujudkan ukhuwah Islam adalah semua kelompok Islam sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berikut ini 3 golongan umat Islam di Indonesia. 1 Sunni, 98,8%. 2 Syiah, 1%. 3 Ahmadiyah, 0,2%. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, khususnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. Di antara masyarakat Sunni tersebut berafiliasi dengan organisasi Al-Jamiyatul Washliyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Muhammadiyah yang memiliki wakil di Majelis Ulama Indonesia. Daftar organisasi Islam di Indonesia. 1. Nahdlatul Ulama. NU, didirikan pada 31 Januari 1926, di Surabaya oleh Hashim Az'ari, dengan tujuan membela Islam tradisionalis, Az'ariyah dan mazhab Syafi'i, serta kepentingan ekonomi anggotanya. Meskipun toleran terhadap budaya lokal, NU menentang modernisme Muhammadiyah dan Persis, serta gerakan Salafi yang menolak adat lokal. Dengan lebih dari 95 juta anggota pada 2021, NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia, aktif mengelola pesantren, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. NU mengidentifikasi Al-Quran, Sunnah, akal, dan realitas empiris sebagai sumber pemikirannya, mengikuti 4 mazhab fikih utama, dengan mayoritas bermazhab Syafi'i. 2. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta sebagai gerakan sosial keagamaan reformis, mengadvokasi ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan zaman. Pada 2019, Muhammadiyah memiliki lebih dari 60 juta anggota di Indonesia tanpa menjadi partai politik. Penyebarannya dimulai dari Yogyakarta hingga Sumatera Barat pada 1925 oleh Abdul Karim Amrullah dan menyebar ke seluruh Indonesia pada 1938. Muhammadiyah menekankan otoritas Al-Quran dan hadis serta menganut doktrin salafiyah untuk pemurnian iman dari tahayul dan syirik. 3. Persatuan Islam atau Persis. Organisasi ini didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.
Tujuan pendirian dari Persis adalah untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadits yang syahih. Persis sendiri telah tersebar banyak di beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Gorontalo. 4. Persatuan Umat Islam atau PUI. Persatuan Umat Islam, PUI, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, berdiri pada 21 Desember 1917 di Jawa Barat. PUI terbentuk dari gabungan dua organisasi massa Islam, yaitu Perserikatan Umat Islam, POI, dari Majalengka dan Persatuan Umat Islam Indonesia, POII, dari Sukabumi. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin, PUI mengamalkan pemahaman mazhab Syafi'i dalam ibadahnya. Al-Irsyad Al-Islamiyah, bagian dari PUI, yang mengacu langsung pada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman ulama mereka. 5. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Berdiri sejak 6 November 1914, Ormas Al-Irsyad menghimpun berdasarkan akidah Islamiyah dalam bentuk pelayanan pendidikan, pengajaran, sosial, hingga dakwah di tingkat internasional. Tokoh sentral Ormas Al-Irsyad bernama Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansyori. Di masa awal pendirian Ormas Al-Irsyad di Indonesia, dikenal sebagai kelompok pembaruan Islam Nusantara. Seiring berjalannya waktu, Ormas ini juga merambah ke dunia medis dengan pendirian sejumlah rumah sakit di daerah-daerah. Dan masih banyak lagi organisasi Islam di Indonesia, yang semuanya terafiliasi dengan Sunni, seperti